Batas akhir pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang sudah dibuka sejak 1 Januari lalu. Masih ada 4% pejabat negara hingga kemarin yang belum melaporkan LHKPN-nya. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina melaporkan dari Gedung KPK Jakarta. Dila, apakah hingga hari ini masih ada pejabat yang tercatat belum melaporkan LHKPN, Dila? Ya Iqbal, memang kalau kita melihat dari data yang baru saja dirilis oleh pihak KPK ini saat ini sudah ada sebanyak 96% penyelenggara negara atau wajib lapor LHKPN yang sudah melaporkan LHKPN-nya. Ini berarti masih ada lebih dari 16.000 penyelenggara negara yang masih belum melakukan pelaporan terhadap LHKPN-nya atau masih ada sebanyak 4%. Ini juga terbagi, penyelenggara negara ini terbagi dari pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif maupun juga BUMN dan juga BUMD. Untuk pejabat eksekutif ini ada sebanyak lebih dari 12.000, sementara untuk legislatif ini ada sebanyak 3.000 yang masih belum mendaftar. Untuk yudikatif ini hanya sebanyak 7 orang yang belum mendaftarkan LHKPN-nya, dan untuk para pejabat di BUMN dan juga BUMD ini masih ada lebih dari 900 pejabat yang masih belum melaporkan LHKPN-nya hingga hari ini. Nah, untuk itu KPK juga memberikan himbauan terhadap pimpinan instansi masing-masing maupun juga dari pengawas internal instansi masing-masing untuk memantau dan juga mengawasi pelaporan LHKPN dari para wajib lapor di instansinya masing-masing. KPK sebenarnya juga sudah menawarkan pendampingan apabila ada wajib lapor yang mungkin kebingungan terhadap pelaporan LHKPN ini. Pelaporan LHKPN ini, Iqbal, bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan daring melalui website e-LHKPN milik KPK maupun juga secara langsung di gedung SILC milik KPK, yaitu di gedung C1 di ruang LHKPN. Namun tadi kami memang sempat melihat di ruang LHKPN ini memang tidak banyak pejabat yang memilih untuk melaporkan LHKPN-nya secara langsung, dan kebanyakan memang memilih untuk melaporkan secara daring, tentunya karena ini lebih praktis, kemudian juga lebih cepat, sehingga tidak harus langsung datang ke kantor KPK. Kemudian memang ada beberapa hal, Iqbal, atau beberapa harta yang perlu dilaporkan oleh wajib lapor LHKPN. Di antaranya adalah harta tanah dan bangunan, kemudian juga harta alat transportasi dan juga mesin, kemudian juga kas, baik kas berupa uang di tabungan maupun juga di saham dan lain sebagainya. Selain itu juga harta-harta benda bergerak lainnya juga harus dilaporkan di LHKPN ini. Kemudian nantinya setelah pelaporan LHKPN ini selesai dilakukan, pihak KPK akan melakukan verifikasi. Nantinya setelah diverifikasi, KPK akan merilis LHKPN dari penyelenggara negara ini secara publik dan dapat diakses langsung oleh masyarakat, tentunya karena ini adalah bentuk transparansi dan juga pencegahan terhadap KKN atau korupsi, kolusi dan juga nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggara negara, Iqbal. Harusnya tidak ada alasan ya bagi mereka untuk tidak melaporkan LHKPN karena semua sudah dipermudah. Dila, ada sanksi tidak bagi mereka yang tetap tidak melaporkan LHKPN-nya? Ya Iqbal, kalau kita merujuk dari peraturan KPK nomor 2 tahun 2020 khususnya ini para pejabat atau penyelenggara negara dan juga wajib lapor LHKPN ini wajib untuk melakukan pelaporan yang pertama ketika awal mulai menjabat. Kemudian yang kedua ketika berakhir masa jabatan atau memasuki masa pensiun. Kemudian juga ketika pengangkatan jabatan kembali setelah pensiun ataupun juga selama masih menjabat. Memang kalau kita melihat dari peraturan KPK ini tidak ada sanksi langsung yang dapat diberikan dari KPK kepada para pejabat atau penyelenggara negara yang masih ngeyel untuk melakukan pelaporan terhadap LHKPN. Yang bisa dilakukan oleh KPK ini adalah memberikan surat rekomendasi saja kepada instansi maupun juga atasan langsung untuk memberikan sanksi administratif. Namun Iqbal, nantinya sanksi apa yang akan dijatuhkan ini tergantung dengan instansinya masing-masing. Misalnya kalau di Kementerian Keuangan, kalau kita melihat dari PMK atau Peraturan Menteri Keuangan, ini bagi PNS yang tidak disiplin dalam melaporkan LHKPN-nya ini akan dijatuhi hukuman sanksi administrasi ringan. Memang hukumannya ini hanya sekitaran teguran lisan, kemudian juga teguran tertulis hingga pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian kalau untuk pegawai negeri sipil atau PNS yang mungkin tidak melaporkan
LHKPN ya, biasanya yang diminta untuk melaporkan LHKPN ini pejabat fungsional maupun juga pejabat-pejabat lain yang diatur oleh undang-undang. Ini ada beberapa hukuman disiplin, mulai dari hukuman disiplin ringan hingga berat yang dapat dijatuhkan. Hukuman disiplin ringan ini diantaranya adalah seperti yang pertama, pemotongan tukin sebesar 25% untuk jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan hingga 1 tahun. Kemudian untuk apabila hukuman disiplin berat ini bisa sampai diturunkan jabatannya hingga pembebasan jabatan selama 12 bulan. Nah, tentunya sebenarnya seperti yang Anda sampaikan tadi, Iqbal, tidak ada alasan bagi para penyelenggara negara untuk tidak melaporkan LHKPN-nya. Apalagi sekarang KPK ini sudah memperpanjang masa pelaporan dari LHKPN yang sebelumnya selesai di tanggal 31 Maret ini diperpanjang hingga 11 April. Sehingga memang diharapkan agar para penyelenggara negara ini dapat semuanya patuh terhadap LHKPN, kemudian juga dapat melaporkan LHKPN-nya tepat waktu, benar, dan juga lengkap. Demikian yang dapat kami sampaikan dari gedung KPK. Iqbal, untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Baik, Fadila, kita nantikan bersama. Terima kasih Fadila Syarafina melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan